Fillah arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wasaufa tus'alun. Allah marhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat dan maunahnya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam satu majelis yang agung atau majelis taklim ini. Selanjutnya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita masih akan mengkaji kaitannya tentang min alamati sa'adati wal falahil mar'i wa min alamati saqawatil mar'i. Kita akan masih membahas kaitannya tentang pernyataan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, yaitu kaitannya tentang tanda-tanda seseorang itu akan bahagia dan sukses nanti di akhirat. Dan yang kedua, tanda-tanda orang yang nanti akan celaka. Ya, jadi kita akan membahas. Ya, jadi dalam pertemuan-pertemuan dahulu sudah kita bahas. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, dalam pertemuan malam hari ini ya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah tanda-tanda yang lain bahwa seseorang itu akan bahagia dan beruntung nanti di akhirat. Itu apa? Ya, di antaranya yaitu kullama zayyada fi malihi zayyada fi badlihi. Wa min alamati saqawatil mar'i kullama zayyada fi malihi zayyada fi bukhlihi watihihi. Artinya apa? Di antara tanda orang-orang yang akan beruntung dan akan bahagia nanti di akhirat adalah setiap kali dia bertambah hartanya, tambah bondone, ya, tambah kekayaannya, maka semakin bertambah kedermawanannya, tambah sugih ning tambah lomani. Itu ciri orang yang sukses. Kenapa? Ikhwani fiddin arsadakumullah, karena bagi dia ya, bagi dia harta itu ya sebagai satu bentuk sarana untuk bisa berbuat baik di alam dunia ini. Karena kita ingatkan sekali lagi kaitannya dengan manusia dan harta itu setidaknya ada dua kemungkinan, Pak. Kaitan menungso dan bondo itu ada dua. Ada orang-orang yang memang Allah berikan kepada dia kelapangan rezeki, bondone akeh, sugih,
Tapi ada orang-orang yang Allah jadikan dia itu apa itu? Miskin, melarat. Ya. Sempitkan rezekinya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Zukhruf ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaksimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyatakhidha ba'dum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un, yang artinya kami telah dikatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyahum fil hayati dunya, kami telah menentukan di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi qasamna, Allah telah membagi-bagi ketika manusia itu hidup di dunia. Wa rafa'na ba'dum fawqa ba'din darajat, dan ada di antara mereka, di antara manusia yang hidup itu Allah jadikan derajatnya itu berbeda-beda. Qasamna baina ma'isyatahum. Jadi Allah bagi tentang kehidupan mereka, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pejabat. Wa rafa'na ba'dum fawqa ba'din darajat. Jadi Allah jadikan satu kelompok manusia lebih tinggi derajatnya dengan kelompok yang lain. Liyatakhidha ba'dum ba'dan sukhriya. Kemudian tujuannya apa? Allah jadikan mereka itu dalam masalah harta, dalam kedudukan itu berbeda-beda. Liyatakhidha ba'dum ba'dan sukhriya, agar satu dengan yang lainnya saling memanfaatkan, saling tolong menolong. Maksudnya gimana? Kalau Allah jadikan semua itu kaya, kira-kira enek sing gelem dikongkon ora? Ora enek. Ya repot aja. Jadi Allah jadikan kaya miskin itu supaya apa? Ya agar tadi ya bisa membantu yang kaya, bisa membantu yang miskin. Ada pejabat dan rakyat, tujuannya apa ya tadi? Ada satu bentuk hubungan, pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Karena kalau ada pejabat nggak ada rakyatnya repot. Jadi pimpin sapa? Itu supaya agar saling tolong menolong. Ya. Maka disitulah ya timbul hubungan timbal balik. Makanya tidak boleh yang kaya merasa nggak butuh dengan yang miskin. Nggak boleh, nggak bisa itu. Dia nggak mungkin bisa hidup sendiri. Sebagaimana pejabat ya tidak boleh merasa nggak butuh dengan rakyat. Nggak bisa. Karena apa? Ini akan saling berkaitan. Disinilah yang dinamakan manusia itu makhluk sosial. Artinya dia tidak bisa hidup sendiri kecuali ya membutuhkan yang lain. Maka ikhwan fillah arsadaqullah, maka sekali lagi ya, maka kita ingatkan kaitannya dengan harta ini. Maka bagi orang soleh, bagi orang yang beruntung, ya, dia diberi harta itu hanya sebagai satu sarana agar dia bisa menolong yang lainnya. Jadi saya ingat ya, jadi harta bagi orang soleh itu sebagai satu sarana agar dia bisa menolong saudara yang lainnya. Maka Masya Allah ya, jadi kalau kita ini punya orang-orang kaya yang soleh itu nyenengke Pak. Maksudnya piye? Jadi penak Pak. Jadi kalau kita ini punya orang-orang kaya yang soleh itu Masya Allah, jadi dia akan tanggap, oh si fulan itu kebutuhannya begini. Ya. Kalau perlu itu kita datang ke sana. Ibaratnya apa? Kita nggak punya modal, kita bisa minta modal, ya. Ikhwan fillah arsadaqullah, maka kalau
Ya, kalau orang kaya itu soleh, masya Allah, ya, maka dia akan beramal terbaik dengan kekayaannya, sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni. Dinyatakan di sana Rasulullah bersabda, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Saya ulangi Pak ya. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Falsafah wong Jawa, wong urip kudu iso dadi urup. Ya, jadi wong urip kudu iso dadi urup. Itu falsafahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, dan sebaik-baik amal, ya, satu bentuk amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yang pertama, sururun tudakhiluhu ala muslim. Apa itu? Membuat orang muslim itu bahagia, nyenengke sesama umat Islam. Masya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au taksifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan saudara muslim yang lainnya. Jadi ketika ada saudara muslim itu sedang susah, maka ini peran orang kaya. Bagaimana? Diangkat kesusahan dia, dihilangkan kesusahan dia, kan gitu. Yang ketiga, au tuqdo anhu dainan, atau kalau ada orang-orang yang dia itu terlilit hutang, maka peran orang kaya nyaurke utangi, ya gitu loh. Paham ya? Jadi peran orang kaya gimana? Ya kalau dia itu ada saudara yang terlilit utang, maka apa? Peran dia nyaurke utang. Tuqdo anhu dainan. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, atau tatrudu anhu ju'an, atau ketika ada orang yang kelaparan, di sini peran orang kaya adalah memberi makanan, menghilangkan kelaparannya. Ini peran daripada orang-orang kaya. Makanya masya Allah sampai dinyatakan wali an amsiya ma'akin fi hajatin ahabu ilayya min an a'taqifa fi hadal masjid, yakni Masjid Madinah Syahron. Sampai Rasulullah mengatakan, sungguh saya berjalan tadi nyenengke orang yang kesusahan, atau nyaur ke utang bagi orang kaya, atau ya menghilangkan kelaparannya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini manfaatnya apa? Ini peran orang kaya untuk bisa meringankan beban orang-orang miskin. Ya, jadi ini peran orang-orang kaya. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, kita coba akan tengok ya bagaimana dermawannya para salaf dulu. Ya, dermawannya ketika dia kaya. Kita diingatkan namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, melansir dari situs Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, dinyatakan di sana itu MUI, setidaknya ada 5 sahabat Nabi yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Jadi ada 5 sahabat yang kaya-kaya. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, kita tahu Pak ya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi pernah suatu saat Abdurrahman itu pernah dinyatakan, ya Abdurrahman, saya melihat kamu itu masuk surga itu terakhir. Kenapa? Karena bodohmu saking akei. Jadi karena bodohnya akei nanti leh ngisap yosu
Maka ketika diberitahu seperti itu, langsung hartanya itu disedekahkan semuanya. Jadi ini Abdurrahman bin Auf. Diceritakan di sana ketika beliau itu wafat. Beliau wafat ya. Abdurrahman bin Auf itu punya harta nilainya itu 6,21 triliun. Ngerti Pak? 1 triliun itu nolnya piro Pak? 1 triliun itu nolnya piro? Pane 1 miliar itu nolnya berapa? 9. Pane 1 triliun 12. Masya Allah. Nol itu 12. Ini Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat, itu beliau tuh meninggalkan harta nilainya 6,21 triliun. 6 triliun 21 miliar. Wah kayak Pak ini. Kita dulu editan sel dulu korupsi 1, triliun ya lihat. Itu dhisik itu wis geleng-geleng sepiro ya duwite gitu. Tapi ini Abdurrahman bin Auf Pak, itu ketika beliau wafat itu meninggalkan harta itu sekian banyaknya. Ya. Ikhwani fillah arsadakumullah, ya. Tadi, tapi apa dikatakan di sana, ya? Maka, ya itu berupa apa saja dinyatakan di sana di dalam Dewan Syariah Nasional MUI, dinyatakan di sana bahwa meliputi apa? 1000 ekor unta. Jadi ketika beliau meninggal itu masih meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor kambing. Makanya apa? Ketika beliau itu mau wafat, beliau memberikan wasiat yang isinya apa? Untuk memberikan hartanya sebanyak masing-masing, ya, 400 dinar. 400 dinar itu diberikan kepada 100 orang yang pernah ikut perang Badar. 100 dinar. Dinar itu apa? Uang dari emas. 1 dinar itu nilainya 3,5 gram. Kalau 3,5 gram, pane 1 gram ki regane 1 gram pinten Pak? Mas murni itu 600 pane 3,5 berarti 600 ping 3 Pak. Piro Pak? 18. Berarti pinten? Nggih toh? Nggih. Berarti 18 pinten? 1.800. Nggih. Kan begitu toh? Berarti nilainya itu begitu. Jadi kalau 1 gram itu berarti 3,5 gram. Itu berarti ya berarti 1.800.000. Ya taruhlah tambah 200 ya. Taruhlah 2 juta. 2 juta ya. Jadi itu yang diberikan kepada para ahlul badar itu adalah 400 dinar. Berarti uang 400 dibagi 100. Berarti uang suci untuk piro? Taruhlah 100 dinar. Berarti 100 ping 2 yuta. Piro Pak? Piro? 200 juta. Jadi orang yang pernah ikut perang Badar itu ketika belum mau meninggal itu dikei duit 200 juta. Hadiah itu dari Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. 200 juta loh. Bukan duit setitik loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Bahkan ya, Utsman bin Affan wis sugih itu ya termasuk bagian itu untuk wasiat ini. Wis sugih untuk 200 juta. Wah, Masya Allah ini. Bukan warisan cuma-cuma. Oh, itu ya. Jadi Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua Zubair bin Awam. Masya Allah, Zubair bin Awam itu termasuk dermawannya sahabat. Ya. Jadi ketika beliau meninggal itu punya uang 3 triliun 54 miliar. Bisa bayangin ya? 3 triliun
3 triliun tadi lo ya. Berarti angkane rolas 3 triliun 54 miliar. Ya. Ya, ikhwani fillah arsadakumullah. Ya. Kemudian apa? Ikhwani fillah, maka ketika Zubair bin Awam, jadi beliau memang terkenal dermawan sampai dia dinyatakan di sana ya kepada kaum muslimin, siapa kaum muslimin yang mau berdagang usaha, beliau pinjemi uang cuma-cuma. Siapa yang punya utang, ia sahur utangi, asal dia datang ke tempatnya Zubair bin Awam. Sampai pernah diceritakan di sana ada orang ngaku-ngaku isih warisi. Dia bilang ya, Zubair iki elek-elek kok ya aku isih mambu dulurmu begitu loh ya. Lah terus ngapain? Saya itu punya hutang gini. Akhirnya apa? Itu dijualkan tanah, nilainya itu 10.000 dinar. 10.000 dinar itu berapa? Kalau kita sekarang itu 1.000 dinar itu 1 miliar. Kalau 1.000 berarti 1 triliun itu. Kayak nih. Itu Zubair bin Awam. Jadi dermawannya sahabat. Ya, jadi masya Allah ya, jadi ini begitu. Jadi ini kaitannya dengan aset kekayaan. Kemudian yang selanjutnya Utsman bin Affan. Ini juga orang kaya. Ya, jadi ketika beliau meninggal, itu meninggalkan harta hampir sama dengan Zubair bin Awam, itu 2,53 triliun. Itu harta kekayaannya Utsman bin Affan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Jadi diwujudkan apa? Saat wafatnya Utsman bin Affan, itu beliau itu mempunyai uang tunai. Itu yang pertama, ya dikatakan di sana itu adalah ya punya uang tunai itu 30 juta dirham. 30 juta dirham ya kalau dirupiahkan itu senilai dengan 1.845 miliar ketika beliau meninggal. Kemudian yang kedua masih punya uang sekitar 150.000 dinar. Kalau dinilaikan uang itu ya dirupiahkan itu nilainya 291 miliar, hampir 3 M. Kemudian disedekahkan 200.000 dinar, sekitar beliau itu ya sedekahnya itu nilainya 388 M. Sing harta disedekah kayak itu 388 miliar. Ya, itu seperti itu. Ya. Ontanya itu berjumlah 1.000 ekor. Kalau diuangkan nilainya itu adalah 7.740 juta. Ya, itu uang yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Jadi luar biasa. Ya. Masih banyak ya kaitannya dengan sahabat-sahabat yang kaya. Begitu juga Tolkah Ibnu Ubaidillah. Jadi ketika beliau wafat itu punya uang 0,5 triliun. Ini enggak begitu banyak ya, 0,5 triliun. Berarti 542 miliar, 0,5 triliun. Ya, ini kaitannya dengan data-data yang ada. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka masya Allah mereka para sahabat itu punya kekayaan banyak. Itu prinsipnya saya bagi harta seperti air dengan keran. Fungsinya apa? Saya itu hanya untuk lewat harta. Untuk apa? Disalurkan kepada fakir
miskin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Amru ni'mal malu soleh lil mar'is soleh. Ya, Rasulullah menyatakan bahwa pesannya kepada Amru bin As, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Jadi kalau harta itu nenggone wong soleh, Pak. Kalau wong soleh itu sugih, masya Allah, lingkungan iki melok seneng, enak ya. Berarti untuk kecipratan kabeh itu kalau dia itu orangnya soleh, kalau kaya. Sebaliknya berbeda dengan orang-orang yang celaka. Ya, semakin dia itu kaya, semakin dia itu pelit. Semakin dia kaya semakin medit. Semakin kaya dia semakin sombong. Seperti siapa? Qarun. Ngertos Qarun Pak ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainau minal kuzumi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwati itqala lahu qaumul la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat. Dan ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, kaumnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya Fir'aun, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Selanjutnya, ikhwan fillah arsadakumullah, jadi Qarun itu wong sugih ning seneng pamer, Pak. Wis pokoke senengane pamer. Ya, makanya di dalam surat Fussilat ayat 7 Allah mengatakan fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuridunal hayata dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu ladu haddin adim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan, berkatalah orang-orang yang kepencut dengan kekayaannya Qarun seraya mengatakan ya laitalana mislama utiya Qarun. Wah, dah kaya ngopo senenge ya yen aku dikei bondo kaya dene akeh bondo sing diduweki Qarun. Sedikit Pak. Jadi bondone Qarun itu sepiro to? Kita ben ngerti ya. Jadi kok makanya kalau kita menemukan harta yang tertimbun di bumi, makanya namanya harta Qarun, harta karun kan begitu aja. Ini sedikit ben kita ngerti. Jadi kaya apa to sugih Qarun? Ya. Menurut riwayat ketika Qarun itu memamerkan harta kekayaannya, ia menggunakan pakaian itu yang mewah-mewah. Berarti penuh dengan perhiasan emas. Jumlah harta bendanya yang dibawa itu harus diangkat oleh 60 ekor unta. Hartanya itu dibawa 60 ekor unta dengan didampingi 600 pelayan. Jadi kalau berjalan itu boleh digawa kabeh. Ya. Terdiri atas 300 laki-laki dan 3.000 perempuan. Begitu juga Qarun juga dikawal 4.000 orang. Wah, bodyguard-e 4.000, Pak. Sing ngawal Qarun gitu ya. Iya. Kemudian jadi ketika dia berjalan itu diiringi dengan binatang ternaknya. Jadi memang pamer betul Pak, ini pamer. Itu ya, jadi kalau dia itu pawe itu dengan membawa 4.000 binatang ternak yang sehat-sehat. Berarti sing paling duwe sapi sing super begitu ya. Itu pamer Pak, 4.000 Masya Allah. Itu Qarun. Tapi dengan ya keangkuhannya itu kemudian Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Makanya kita sebut kalau harta yang tertimbun namanya harta
hartanya Korun begitu loh ya. Jadi ini saking kayanya Korun itu seperti itu. Lah ini ikhwan fillah arsadakullah, inilah ciri orang-orang yang beruntung dan ciri orang-orang yang akan bahagia, yaitu kaitannya dengan harta kekayaan. Tambah bondone, tambah lomane, itu ciri wong akan bahagia. Tapi kalau ciri orang celaka, tambah bondone, tambah medite ya, itu orang-orang yang celaka. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita walaupun kita tidak kaya. Semoga Allah senantiasa bimbing kita untuk bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk apa? Kita sisihkan untuk akhirat kita. Karena apa yang kita sedekahkan itulah hakikat harta kita. Saya ulangi ya, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, itulah hakikat harta kita. Nah ini ikhwanifidin arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini, mengingatkan kepada kita, tolong ini kita perhatikan betul-betul supaya apa? Kita nanti bisa membawa diri kita kepada ciri-ciri orang-orang yang beruntung dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.